Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi kali ini channel Berita Banjali menyampaikan berita dari dalam negeri yaitu tentang muslihat para polisi rekayasa kasus Brigadir J yang diungkap Komnas HAM. Kompas.com, tanggal 2 September tahun 2022, pukul 6.21 waktu Indonesia Barat. Editor, Aryo Putranto Sabto Hutomo. Jakarta, Kompas.com, perbuatan menghalang-halangi proses hukum obstruction of justice dalam proses penanganan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terpapar jelas dalam laporan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdapat tindakan-tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Demikian isi laporan Komnas HAM terkait hasil penyelidikan kematian Brigadir J yang dipaparkan di Jakarta pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Komnas HAM menyatakan, tindakan yang merupakan obstruction of justice dalam kasus itu adalah sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti di saat sebelum atau sesudah proses hukum. Selain itu, ada upaya sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Komnas HAM beberkan isi rekomendasi teknis terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang diberikan kepada Polri. Tindakan obstruction of justice tersebut berimplikasi pemenuhan akses terhadap keadilan, access to justice dan kesamaan di hadapan hukum equality before the law yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun internasional, lanjut isi laporan itu. Dalam laporan itu, Komnas HAM menyatakan upaya pertama perbuatan obstruction of justice dalam kasus Brigadir J adalah membuat skenario. Rekayasa skenario itu dilakukan dengan menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi tersangka Ferdi Sambo di TKP. Selain itu meminta para aide-de-camp atau ajudan Sambo untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dan penggunaan senjata. Terakhir dengan menghapus atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Komnas HAM juga menemukan indikasi upaya, mengatur, tempat kejadian perkara TKP, sebagai bagian dari merancang skenario. Caranya dengan mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Cara lainnya yakni dengan merusak, mengambil, dan/atau menghilangkan CCTV dan/atau dekoder di TKP dan di sekitar TKP. Selain itu ditemukan juga tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur, serta pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP. Adanya upaya untuk mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadif Propam Polri dari kehadiran wartawan, demikian isi laporan itu. Upaya merancang skenario itu, menurut Komnas HAM, juga dilakukan dengan cara membuat narasi peristiwa yang terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Caranya dengan membuat cerita tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap Putri, kemudian menembak Baradae. Untuk memperkuat narasi yang sudah dirancang, maka dibuatlah 2 laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae, dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Putri. Setelah itu para pelaku membuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Komnas HAM juga memaparkan temuan mereka terkait penggunaan pengaruh jabatan Ferdi Sambo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, untuk merancang skenario yang sudah disusun. Caranya adalah meminta anggota kepolisian mengikuti skenario serta membuat 2 laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Lalu memproses berita acara pemeriksaan BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Lalu pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Saudara Kuat Ma'ruf tidak dilakukan sesuai prosedur. Kemudian terdapat anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP. Terakhir meminta kepada Kepala RS Bayangkara S. Sukanto untuk menyiapkan autopsi jenazah Brigadir J.
Komnas HAM juga mengungkap perbuatan menghalang-halangi proses hukum dalam penyidikan kasus Brigadir J dengan cara merusak atau menghilangkan barang bukti. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM ditemukan 6 cara untuk menghilangkan atau merusak barang bukti, yakni upaya mengganti barang bukti ponsel oleh pemiliknya sebelum diserahkan ke penyidik. Selain itu diketahui ada tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan telepon, dan data kontak dari ponsel. Selanjutnya terdapat upaya penghapusan foto TKP. Kemudian terdapat perbuatan merusak, mengambil dan/atau menghilangkan CCTV dan/atau dekoder di TKP dan sekitarnya. Cara menghilangkan atau merusak barang bukti itu juga dilakukan dengan memotong atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat, dan setelah kejadian. Terakhir ada perintah untuk membersihkan TKP. Pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jalan Duren 3 Utara I, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Dalam kasus ini, penyidik tim khusus Polri menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Tersangka lainnya adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. 7 tersangka obstruction of justice. Dalam kasus dugaan obstruction of justice penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, tim khusus Timsus Polri sudah menetapkan 7 tersangka. Para tersangka itu adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, Kadena Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin, Wakadaen B Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo, personel Kasubagriksa Baga Ketika Rowap Prof Divisi Propam Polri. Kompol Cuk Putranto, personel Kasubagaudit Baga Ketika Rowap Prof Divisi Propam Polri. AKP Irfan Widianto, Kasubnit I Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Secara terpisah, Kejagung juga telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan SPDP untuk 6 tersangka selain Verdi Sambo. Dalam SPDP tersebut, para tersangka diduga melanggar pasal 49 junto Jo. Pasal 33 dan/atau pasal 48 ayat 1 Jo. Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau pasal 221 ayat 1 ke-2 dan 233 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan/atau pasal 56 KUHP. Penulis, Rahel Narda Catherine Edior, Dani Prabowo. Demikianlah berita hari ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.